Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Layangan Deso, para pemirsa semua. Kali ini saya sudah bersama player Pasuruan yang cukup fenomenal, yakni Kotung. Oke, para pemirsa, langsung saja kita ngobrol dan bincang-bincang seputar layangan aduan bersama player Kotung. Halo Kotung, assalamualaikum dong. Waalaikumsalam. Halo juga, Warohmah. Oke, Mas Kotung, gimana kabarnya untuk hari ini, Mas? Alhamdulillah baik-baik saja, Bos. Mas Kotung, kita mau tanya-tanya seputar layangan aduan. Kalau boleh tahu, Mas Kotung suka main layangan sejak kapan, Mas? Ya lumayan ya. Sekitar 3 tahun, 4 tahunan lah. Mm-mm. Kenapa Mas Kotung suka main layangan aduan, Mas? Karena senang hobi gitu. Mm-mm. Selain itu apa, Mas? Yang membuat Mas Kotung suka main layangan aduan? Ya itu nah, yang apa namanya? Yang bikin aku senang kalau menang naik terus gitu lah. Intinya ngumpul bersama Ngumpul teman-teman, bersama, Mas ya? Iya, sama-sama teman gitu rame enak kan. Daripada di rumah kan nggak enak, nggak ada kerjaan gitu. Oke, Mas Kotung mulai mengikuti lomba atau turnamen layangan kalau boleh tahu sejak kapan, Mas? Sejak berapa ya? Sekitar 2 tahunan gitulah. Mm-mm. Kalau boleh tahu Mas Kotung, kenapa kok ingin mengikuti lomba turnamen layangan, Mas? Sekarang senang gitu aja kok. Mm-mm. Sekarang senang hobi gitu, terus-terusan ngadain aku pasti datang gitu. Oke, mungkin Mas Kotung pernah menjuarai lomba layangan aduan. Mungkin sempat ingat Mas Kotung itu waktu bermain di mana, Mas? Bermain di Horizon, Mm-mm. bermain di Lodo 2 kali. Di Kabupaten dan Kota Pasuruan, Mas ya. Di kabupaten udah sama di kota Pasuruan gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, Mas, untuk karakter mainnya Mas Kotung lebih suka main keras atau main tempel, Mas? Nah, sukanya main tempel-tempel gitu aja kok. Mm-mm. Nggak suka main keras gitu. Soalnya itu apa namanya tuh lihat angin gitu. Kalau angin kencang main keras gitu. Kalau angin standar biasa mainnya tempel-tempel aja kok gitu. Oke, untuk latihan atau mengasah skill, Mas Kotung apa yang perlu dilakukan Mas Kotung untuk mengasah skill atau teori Mas Kotung? Ya itu lihat-lihat gerak-gerik terus aku ingat-ingatin terus gitu nah. Aku ingat-ingatan terus gimana caranya bisa ngalahin, bisa menangin gitu. Aku ingat-ingat, ya alhamdulillah bisa ngalahin gitu loh aku. Nah, sekarang kita beralih ke layangan Mas Kotung. Iya. Untuk layangan, Mas Kotung lebih suka layangan yang keras atau yang standar atau yang bisa dikatakan kalau anak sini yang empuk gitu Mas Kotung? Nah, standar yang agak empuk gitu, serotan 26 gitulah. Serotan 26 Mas Kotung ya. 26 gitu. Nah, Petung. untuk bambu Mas Kotung berarti lebih suka petung daripada apus. Ya suka petung daripada apus. Nah, ini kenapa Mas Kotung lebih suka bambu petung dibanding bambu apus, Mas Kotung? Nah, kalau bambu petung ini sekali pukul enak kan, nggak bisa putus. Soalnya bambunya bagus gitu, nah tua gitu. Kalau pring apus sekali pukul itu langsung lembek gitu, langsung tusuk gitu nah. Oh gitu Mas Kotung ya. Iya. Nah sekarang kita pengen tahu gimana sih cara memilih layangan yang bagus. Tapi menurut versi Mas Kotung sendiri, gimana Mas Kotung? Ya ini Yang pertama-tama apa yang perlu diperhatikan Mas Kotung? yang perlu diperhatikan tuh ya dilihat gini terus mana yang itu meskipun serotan mendekur kan ada yang atos gitu nah layangannya, ada yang keras, ada yang agak empuk. Yang aku pilih agak empuk dikit itu nah, ngelihat angin gitu. Kalau angin kencang pilih yang kayak gini Intinya lihat angin Mas Kotung ya. ya, lihat angin gitu. Nah untuk arku sendiri Mas Kotung lebih suka yang ukuran 57 atau 56 Mas Kotung? Yang 57 mas. 57. Iya, 57. Alasannya kenapa Mas Kotung? Kalau yang 56 itu terlalu lincah gitunya, terlalu lincah. Kalau main bawah tuh sering jatuh aku gitu. Kalau yang 57 kan enggak enak, yang 57 bisa main bawah itu enggak langsung itu, enggak terlalu lincah bener gitu nah. Kalau 57 lain yang 56 gitu. Berarti untuk 57 lebih stabil untuk main bawah Mas Kotung ya? Iya. Oke para pemirsa, itu tadi layangan andalan Mas Kotung. Iya.
Nah, Mas Gotong, kita juga penasaran dengan amunisi gelasan yang sering dipakai Mas Gotong. Boleh diperlihatkan, Mas? Iya boleh mas. Ini. Ntar ya aku ambil lah. Iya, Mas. Oke, para pemirsa, Mas Gotong sedang mempersiapkan amunisi gelasan yang sering dipakai di lomba dan turnamen. Sebentar, bisa kita Ini, Mas, lihat. gelasannya mas. Oke, bisa kita lihat di sini ada gelasan Grandmaster by AUDC dan jagal dari Rojo Langit, Mas ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Mas, mengapa Mas Gotong lebih suka memakai gelasan Grandmaster dan gelasan jagal? Boleh disebutkan alasannya, Mas? Iya. Alasannya ini mas. Udah lama nggak pakai gelasan jagal ini mas. Sekali pakai itu mas. Oh mantap mas. Enak mas. Benangnya mas gitu nah. Lama nggak pernah pakai ini. Terus aku mau pakai lagi gini. Mau pakai lagi. Enak benangnya gitunya. So, menang banyak menangnya sama kalahnya mas gitu mas. Kalau jagal ini mas. Lah terus kalau Grandmaster ini mas. Ini yang udah dapat mas. Oke, sudah Ini terbukti udah berarti jual, Mas Gotong ya. Terbukti ini jagal apa namanya? Grandmaster. Grandmaster ini. Ini by AUDC ya. Iya. Untuk teksturnya sendiri gimana, Mas, gelasannya dari Grandmaster ini, Mas? Dari Halus tajam atau sasak padi? Boleh dijelaskan? ada sasa padinya dikit gitu nah. Lebih Kalau halus aku nggak bisa mas makainya mas gitu nah. Mainnya tuh kalau pakai benang halus nggak terlalu bisa tuh. Kalau ada sasa padinya emang mantap gitu nah. Oke, berarti untuk tekstur Grandmaster ini ada sedikit sasak padi, Mas Gotong ya. Iya. Nah, untuk gelasan satunya Ya sama juga kak, sama juga kayak jagal ini ada sasa padinya dikit sedikit gitu, ya. nah. Ini kesukaanku gitu nah. Berarti Yang untuk ada sasa padinya gitu. oke, untuk tekstur yang lebih disukai Mas Gotong halus tapi ada sasak padinya sedikit, Mas Ada Gotong ya. sasa padinya sedikit gitu. Nah, untuk ukuran sendiri Mas Gotong lebih suka gelasan ukuran 022 atau 023, Mas? Yang aku suka 022. 022. Iya. Mungkin bisa dijelaskan alasannya, Mas Gotong? Ya ya bisa aku jelaskan ya. Kalau 23 tuh minta layangan yang keras, minta layangan yang atos. Kalau yang 22 ini kan enak buat layangan standar gitu nah, nggak terlalu itu, nggak terlalu apa namanya tuh, nggak terlalu bingung gitu. Oke, lebih cocok pakai Nah, 022, lebih cocok Mas Gotong pakai ya. 022 gitu. Nah, Mas Gotong, kita sekarang beralih ke teknik ya, ke teknik layangan. Mas Gotong sekarang ini sudah banyak mengikuti lomba atau turnamen, khususnya berada di Kota Pasuruan. Iya. Dan Mas Gotong pun sudah mengalahkan pro player Kota Pasuruan seperti Keceng, Topa, dan lain sebagainya. Itu mungkin ada tips atau trik, Mas Gotong, gimana sih cara mengalahkan pro player sekelas Keceng dan Topa gitu? Bisa dijelaskan, Mas Gotong? Itu dari trik mas. Nah, dari trik nggak bisa, musuhnya nggak bisa lengah sedikit langsung pukul gitu. Selain itu mungkin ada lagi, Mas Gotong? Ya kalau selainnya ya itu aja, jul sentek gitu aja kok. Sekali pukul nggak kena, main jul sentek gitu. Oke, intinya yakin, Mas Gotong ya. Iya yakin. Nah, selain itu Mas Gotong, mungkin ada pesan-pesan Mas Gotong buat para pemula. Sekarang kan sudah banyak para pemula yang suka bermain layangan Sukhoi. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Gotong untuk para pemula. Iya, ada pesan-pesan dari pemula semua, dari pemain gitu. Lanjut layangan, jangan sampai berhenti gitu. Terus berlatih, Mas Gotong ya. Ya, terus berlatih gitu. Lanjut, jangan sampai berhenti layangan. Josh langsung. Jangan menyerah, jangan putus asa, terus berlatih, Mas Gotong ya. Ya, berlatih terus meskipun nggak setiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu kan setiap 1 minggu 2 kali kayak 3 kali kayak berlatihnya, jadi kan bisa enak, bisa ingat musuhnya gimana pas main gitu. Nah, Mas Gotong, kita penasaran dengan settingan tali kama Mas Gotong buat main di turnamen atau lomba. Kita pengen tahu, Mas. Coba diperlihatkan, Mas. Iya, Kita Mas, pengen ya. tahu. Bentar Mas ya. Oke. Nah, ini, Mas. Oke, para pemirsa, bisa kita lihat ini cara Mas Gotong membuat settingan tali kama. Nah, ini untuk angin apa, Mas Gotong? Untuk angin sedang, angin kecil atau angin besar, Mas Gotong? Angin biasa aja Mas, standar gitu nah.
Angin standar ya. Ya. Oke, bisa kita lihat para pemirsa, Mas Godong sedang menyiapkan tali kama. Nah, di sini kita lihat Mas Godong memakai kenur buat tali Ya. kama. Mengapa Mas Godong kok nggak menggunakan gelasan? Alasannya gimana? Kalau gelasan itu nggak enak, kebiasaannya pakai polos aja mas, Pakai kenur ya. pakai kenur. Oke, Kebiasaannya aku nggak pernah pakai gelasan. oke, mungkin lebih enak pakai kenur Mas Godong ya. Iya. Oke, oke para pemirsa, bisa kita lihat ini tali kama versi Mas Godong buat lomba atau turnamen layangan aduan. Bisa kita lihat ini tali kamanya terbuat dari kenur. Mas Godong lebih cocok memakai kenur daripada gelasan. Nah, oke Mas Godong, terima kasih atas waktunya hari ini Mas. Iya. Sudah meluangkan waktu buat saya review. Oke. Semoga Mas Godong sehat selalu, lancar selalu dan sukses selalu Mas. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke Mas Godong, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.